Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sungguh sebagaimana ada ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hidup, hati, keberadaan kita untuk dengar firman. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Tema khotbah pada saat ini yaitu libatkan dirimu dalam proyeknya Tuhan. Sekali lagi, libatkan dirimu dalam proyeknya Tuhan. Kalau berbicara tentang proyek, tentu tidak asing lagi bagi kita sebagian besar kita. Ya. Dan firman Tuhan, kalau saudara melihat dengan cermat, saudara melihat dengan baik, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menjumpai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan satu pilihan. Dan saya rasa bukan anak-anak Tuhan saja, tetapi juga satu bangsa pun pernah diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Dan memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, Abraham pernah memberikan pilihan kepada keponakannya yaitu Lot. Karena pada waktu itu Abraham diberkati, Lot diberkati, sehingga tempat atau ladang mereka menggembalakan domba itu semakin hari semakin padat. Sehingga sering terjadi perkelahian gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot. Sehingga Abraham sebagai orang tua ngomong sama keponakannya Lot, saya tidak ingin kita bersaudara berkelahi. Sekarang kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Diperhadapkan dengan pilihan. Begitu juga kalau kita melihat. Musa pun pernah memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Hei bangsa Israel, pilihlah kehidupan dan kematian. Raja Nebukadnezar pun juga pernah memberikan pilihan kepada 3 pemuda Ibrani. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pilihlah menyembah patung yang aku dirikan atau masuk di dalam dapur api. Kalau kamu mau menyembah patung yang aku dirikan, aku akan naikkan pangkatmu. Ada fasilitas-fasilitas yang akan kuberikan kepadamu. Wow. Tetapi kalau tidak mau, dapur api sudah menanti engkau. Jadi saudaraku, dengan kata lain hidup ini sekali lagi apa yang saya katakan tadi, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan saya terlalu yakin hari ini pun kita semua sudah diperhadapkan dengan pilihan. Kalau seandainya saya tanya satu persatu, pasti saudara sudah diperhadapkan dengan pilihan. Bangun pagi, milih ke gereja atau tidur terus. Pasti. Pasti ada di antara kita yang berpikir, aduh, ke gereja atau tidur terus. Ke gereja atau nganter anak rekreasi, berenang ke pantai atau kemana. Ke gereja atau buka toko. Saya yakin kita sudah pagi tadi sudah diperhadapkan dengan pilihan. Dan hari ini kita pun juga diperhadapkan dengan pilihan. Seperti tema yang sudah kita lihat bersama. Mau atau tidak, kita masuk di dalam proyeknya Tuhan atau tidak. Mau bergabung dalam proyeknya Tuhan atau tidak mau bergabung dalam proyeknya Tuhan. Nah, sebelum kita melihat apa proyeknya Tuhan yang ditawarkan kepada kita sebagai anak Tuhan, saya akan melihat saudaraku ciri-ciri orang yang tidak mau ya. Ciri orang yang tidak mau terlibat,
tidak mau bergabung dalam proyeknya Tuhan. Yang pertama, keselamatan yang dia terima itu biasanya hanya untuk dirinya sendiri. Cukup terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku. Titik. Itu yang pertama ya. Kalau toh orang ini mungkin ikut seminar, ikut KKR, baca buku-buku rohani, itu hanya untuk pertumbuhan imannya sendiri. Hanya untuk rohaninya sendiri. Artinya apa? Fokusnya hanya untuk diri sendiri. Ini ciri orang yang tidak mau ikut proyeknya Tuhan. Ciri orang yang tidak mau bergabung dengan proyeknya Tuhan. Tetapi orang yang mau terlibat dalam proyeknya Tuhan, yang mau bergabung, ciri yang pertama, kalau dia diselamatkan, itu untuk melayani. Amin. Berbeda dengan yang tidak mau bergabung. Diselamatkan untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang mau bergabung, yang mau terlibat dalam proyeknya Tuhan, kalau aku diselamatkan, itu ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Itu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu apa? Untuk melayani. Ini orang yang mau bergabung dengan proyeknya Tuhan. Dan dia sadar, dia diciptakan untuk sebuah misi. Itu ciri orang yang mau bergabung. Dan dia pun juga memiliki satu kesadaran penuh. Kalau dia diberkati, itu untuk jadi berkat. Nah, sekarang yang saya tanyakan, saudara termasuk kelompok yang mana? Saudara termasuk kelompok yang mana? Yang tidak mau terlibat, yang tidak mau bergabung dengan proyeknya Tuhan, atau yang mau? Nah, sekarang kita akan kasih tahu, apa sih proyeknya Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada kita? Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, tentu tidak asing lagi ayat ini bagi kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebuah kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini proyeknya Tuhan yang diberikan, yang ditawarkan kepada kita semua, yaitu Yesus menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Yesus menghendaki supaya tidak ada yang masuk neraka. Ini proyeknya yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Ini satu proyek yang besar, saudaraku. Sekali lagi, ini proyek Tuhan yang begitu besar. Karena apa? Proyek Tuhan ini bukan cuma dampaknya bukan hanya sementara. Proyeknya Tuhan ini dampaknya bukan hanya sesaat, tetapi sampai kepada kekekalan. Ia menghendaki, Yesus menghendaki tidak ada yang binasa. Bahkan kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 dengan jelas, dan inilah kehendak Dia, yaitu Allah, yang telah mengutus aku, yaitu Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya hanya memberikan 2 proyeknya Tuhan ini yang ditawarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, tidak ada yang binasa. Dan yang kedua, tidak ada yang
hilang. Sekali lagi saya katakan pada saat ini, proyeknya Tuhan ini yang sedang dibangun ini dampaknya bukan hanya saat ini. Dampaknya bukan hanya sesaat, tetapi sampai kepada kekekalan. Orang yang kita berikan kesaksian, orang yang terhilang lalu kita cari kembali kepada Tuhan, dampaknya orang ini akan hidup di dalam kekekalan. Ini harapan Tuhan. Ini proyeknya yang Tuhan berikan, saudaraku. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak Tuhan atau orang Kristen penonton. Ketika ada orang datang kepada Tuhan, ketika ada orang yang terhilang kembali kepada Tuhan, hanya nonton, puji Tuhan, temanku kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, temanku yang sudah lama tidak ke gereja sekarang kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, hanya penonton. Yesus mau. Sekali lagi, Yesus mau kita bukan hanya mau jadi penonton, tetapi terlibat membawa orang-orang yang terhilang datang kepada Yesus. Amin, saudara. Ini harapan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Ingat, saya katakan lewat mimbar ini. Saudara tahu, ketika saudara percaya Yesus, Tuhan titipkan potensi-potensi yang besar di dalam hidup kita. Tuhan Yesus titipkan kemampuan. Tuhan Yesus titipkan bakat. Tuhan Yesus titipkan talenta. Titipkan karunia. Tujuannya apa? Bukan untuk diri sendiri, tetapi dikembalikan untuk Yesus. Amin, saudara. Di Alkitab pun sudah mengatakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bukan mengendap kepada diri sendiri. Kalau mengendap kepada diri sendiri, seperti tadi saya katakan, dia tidak mau menjadi atau bergabung dalam proyeknya Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen penonton. Ayo, libatkan dirimu masuk di dalam proyeknya Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang mau melibatkan dirinya dalam proyeknya Tuhan? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Ayo. Saya rindu hal ini. Mengapa saya katakan begitu, saudaraku? Seharusnya sekali lagi kita ini bersyukur hidup di zaman modern ini. Ya. Kita hidup berbeda dengan nenek moyang kita puluhan tahun yang lalu. Seharusnya kita hidup sekarang ini kita bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena dengan teknologi yang serba canggih ini, dunia menjadi kecil. Benar? Dunia menjadi sempit. Kalau dulu, kalau saudara ingat sejarahnya, orang mau menyeberang dari pulau satu ke pulau lain, saudaraku, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Cuma gayung begini, iya kalau ikut arus, kalau lawan arus bukan maju malah mundur. Padahal jaraknya tidak jauh. Itu dulu, saudaraku. Untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau lain, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Apalagi yang jaraknya semakin jauh, lebih parah lagi. Sekarang, untuk menyeberang antara Labuan Bajo, Sapek saja cuma beberapa jam. Itu naik kapal, kalau dulu bisa berhari-hari, saudaraku. Kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Apalagi kalau saudara naik pesawat. Cuma beberapa jam sudah sampailah di luar negeri. Jakarta Dubai 8 jam. Saudaraku, bayangkan kalau naik kapal. Berapa puluh jam, saudaraku. Jadi kita ini sekali lagi, kita bersyukur, saudaraku. Kita hidup di zaman yang modern ini, apalagi sekarang internet sudah begitu luar biasa. HP, saudara bisa berkomunikasi, bisa bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. Manfaatkan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Manfaatkan teknologi ini agar kita masuk di dalam proyeknya Tuhan. Manfaatkan, saudara.
Karena apa? Kalau kita tidak mau memanfaatkan teknologi ini, saya mau kasih tahu teknologi ini nanti akan dipakai oleh antikris. Teknologi yang saat ini itu akan dipakai oleh antikris, saudaraku. Ayo manfaatkan kemajuan teknologi ini dengan kita melibatkan diri dalam proyeknya Tuhan. Tadi pagi saya katakan, seluruh dunia saat ini sudah ada di ujung jari kita. Seluruh dunia saat ini ada di ujung jari kita. Jemaat kita ada yang saat ini lagi di Perancis. Komunikasi kami lancar. WA, tek, kasih kata-kata ke Bang Roni. Tidak lama, terima kasih Om. Bayangkan, tidak harus terbang saudaraku. Hanya beberapa saat langsung. Lihat ini, manfaatkan saudaraku. Jadi artinya begini saudaraku. Penghalang bukan lagi jarak. Amin saudara. Penghalang di dalam kita terlibat di dalam proyeknya Tuhan bukan lagi jarak. Ini yang perlu kita renungkan bersama saudaraku. Sekali lagi kita bersyukur hidup di zaman modern berbeda jauh dengan nenek moyang kita. Saudara tahu sejarah berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia itu atau GPDI itu ada 2 hamba Tuhan dari Seattle, Amerika Serikat. Dia datang dari sana, saudaraku, 4 Januari 1921. Di Indonesia belum ada Injil sepenuh pada waktu itu. 4 Januari 1921, 2 hamba Tuhan ini disuruh Roh Kudus untuk pergi. Sampai di Batavia, sampai di Jakarta, bulan Maret. Berapa bulan itu? Kalau sekarang, saudara yang pernah ke Amerika, berapa jam Amerika Jakarta? Mungkin 12 ya, atau 10 saya tidak tahu. Bayangkan, 2 hamba Tuhan ini membutuhkan 2 bulan lebih, saudaraku. Dan di sini mereka menyampaikan firman Tuhan. Ayo, saya dorong. Firman Tuhan saat ini mendorong. Ayo, gabungkanlah dirimu dalam proyeknya Tuhan. Saya terlalu yakin. Kalau kita yang hadir pada siang ini bukan hanya menjadi penonton, tetapi mau menggabungkan diri dalam proyeknya Tuhan, terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Amin saudara. Akan terjadi kebangunan rohani yang spektakuler, yang besar kalau kita mau menggabungkan diri dalam proyeknya Tuhan ini. Jadi kita tidak boleh saudara, ya yang penting aku selamat Om, orang lain masa bodoh, itu urusannya dia Om. Yang penting aku selamat, istriku selamat, anak-anakku selamat, tetangga masa bodoh Om. Tidak boleh saudaraku. Saudara tahu, saudara dan saya bisa diselamatkan karena ada generasi sebelum kita. Generasi sebelum kita diselamatkan, ada generasi sebelumnya. Tentu yang pertama adalah Yesus. Setelah Yesus berapa? 12 murid. Dari 12 murid, 120 murid. Dari 120 murid, Petrus sekali khotbah 3.000. Dan akhirnya sampai kepada kita. Jangan sampai generasi penerus saudaraku, keselamatan itu mandek kepada kita. Karena kita tidak mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan mendorong kita. Jangan sampai keselamatan itu berhenti sampai generasi kita yang lain masa bodoh. Ingat saudara, selamat itu karena generasi sebelum kita. Orang tua kita dari nenek kita atau kakek kita. Sehingga kita diselamatkan. Ayo masuk di dalam proyeknya Tuhan. Kita tidak boleh egois ya, keselamatan itu masing-masing Om. Jadi milikilah kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Coba kita lihat ayatnya. Filipi pasal yang kedua.
Apa kata Filipi pasal 2 ayat yang keempat? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga perlu kita perhatikan. Apa kepentingan orang lain? Salah satunya keselamatan jiwa. Jadi kita tidak boleh egois. Terima kasih Tuhan, aku sudah selamat, titik. Sementara di lingkungan kita, di sekitar kita, teman-teman kerja kita, sering saya katakan dari mimbar ini, mereka itu bagaikan sapi yang berderet-deret, yang antri, siap dipotong. Apakah kita mau tutup mata dengan fakta ini, saudara? Apakah kita mau tega? Teman-teman kita sementara asik-asik senang tetapi menuju kebinasaan. Apakah kita mau tega? Keluarga kita barangkali, istri kita, suami kita, adik-adik kita. Yang mungkin secara jasmani, secara fisik mungkin dia lebih bahagia, mungkin dia lebih senang. Tetapi tanpa disadari mereka sementara menuju kepada kebinasaan. Apakah kita mau tutup mata dengan fakta ini, saudara? Ayo, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kita juga perlu memperhatikan kepentingan orang. Dan salah satunya keselamatan. Itulah sebabnya kenapa di gereja ini suami istri sering saya katakan dapat warta jemaat 2. Tujuannya apa? Agar yang satu saudara bisa bagikan kepada orang lain. Amin, saudara. Agar saudara bisa bagikan setelah saudara baca, saudara ini loh warta jemaat. Tanpa saudara sadari, saudara sudah terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Dan memang saudara, ini perlu saya sampaikan. Ketika saudara mau masuk dalam proyeknya Tuhan, ketika saudara mau bergabung dalam proyeknya Tuhan, itu membutuhkan pengorbanan. Saya mau kasih tahu, itu membutuhkan pengorbanan. Pertama tentu korban waktu. Ada kalanya korban perasaan, korban materi, dan bahkan korban nyawa. Ketika kita mau mulai masuk dalam proyeknya Tuhan, ketika kita mulai bergabung dalam proyeknya Tuhan, apa tadi proyeknya Tuhan? Yang pertama tentang keselamatan jiwa. Yang kedua, tidak ada yang terhilang. Ketika kita masuk menggabungkan diri dalam proyeknya Tuhan, sekali lagi saya mau kasih tahu lebih dahulu, kita harus berkorban, korban waktu, korban perasaan, korban uang, korban harta, bahkan sekali lagi nyawa menjadi taruhannya. Saya tidak tahu. Setiap saudara membaca warta jemaat yang saudara terima, saudara baca atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saudara tahu, di lembar terakhir itu selalu saya kasih kesaksian. Jangan baca sekarang. Di mana kesaksian yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan rela mempertahankan imannya. Harus mengalami penganiayaan. Harus dibunuh. Begitu juga hamba Tuhan yang terlibat, yang masuk di dalam proyeknya Tuhan. Harus kehilangan nyawa. Saya mau kasih tahu lebih dulu. Kita akan mengalami hal semacam itu mungkin saudaraku. Tentu saudara ingat ketika ISIS masih jaya di Libya. Ada hamba Tuhan, anak Tuhan, sekitar 20-21 ditangkap. Ada yang mempertahankan iman, ada yang mau masuk dalam proyeknya Tuhan, memenangkan banyak jiwa. ISIS tangkap, dibawa ke pantai, dipenggal satu persatu. Kita lihat ada harga yang harus kita bayar. Nanti kita lihat mahkotanya. Lihat ini. Tentu saudara sudah lihat videonya ya. Ini foto saja. Kalau videonya ngeri saudaraku. Videonya ngeri. Dan
kesaksian dari salah satu istri dari yang dipotong, dibantai ini saudaraku. Ketika di zoom saudaraku dikasih besar. Ketika sebelum mati ucapan yang keluar dari mulutnya. Yesus. Yesus. Wow. Ditanya sama wartawan yang suaminya mati. Bagaimana? Apakah kamu sakit hati, marah, dendam, benci kepada orang-orang ISIS? Istrinya bilang tidak. Saya bangga dengan suami saya. Dia mau setia sampai mati. Dan itu menjadi teladan bagi saya sebagai seorang istri. Saudara nanti baca di Warta Jemaat yang saudara terima hari ini. Itu ada itu ruang tanya jawab saudara. Ayo. Kita memang harus berkorban saudaraku. Nanti kita akan lihat. Tetapi ada mahkota. Ada berkat yang tidak terhingga. Ketika kita mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ada satu lagi, cepat-cepat saja. Dia harus mengalami penderitaan ini. Karena apa? Memenangkan jiwa. Saudara, kalau masih korban perasaan sih tidak masalah. Kalau masih korban harta sih tidak masalah. Tetapi ini perlu saya sampaikan. Tetapi ada mahkota, ada berkat yang luar biasa saudaraku. Yang tidak dunia janjikan. Keselamatan jiwa, mahkota, harta. Saya pernah mengalami penolakan saudara. Saya pernah mengalami penolakan. Tadi pagi saya sudah bersaksi. Saya pernah diusir saudaraku. Satu saat saya kirim WA, saya kirim SMS pada waktu itu kepada seorang ibu. Saya kirim SMS, tiba-tiba ada balasan, Pak Pendeta, enggak usah kirim-kirim lagi kata-kata seperti itu Pak Pendeta. Saya sudah tahu semua. Kaget saudaraku. Saya tidak membutuhkan jawaban. Setiap WA yang saya terima, kalau saudara menjawab terima kasih, jempol itu saya sudah bersyukur. Enggak pun saya enggak apa-apa. Yang penting ada respon. Biar tidak ada jawaban saya enggak masalah. Tetapi ini ada jawaban. Pak Pendeta mulai saat ini enggak usah kirim SMS seperti itu lagi. Saya sudah tahu semua. Dan saat itu juga saudaraku, nomornya dia langsung saya hapus. Saya tidak mau melakukan kesalahan untuk kedua kali. Tetapi apakah saya berhenti masuk dalam proyeknya Yesus? Khususnya kepada ibu ini? Tidak. Saya terus berdoa. Saya terus berdoa khusus untuk ibu ini. Tapi sangat sayang. Belum sempat ibu ini bertobat. 1 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Pada waktu ibu ini meninggal, saya pun juga datang ke rumahnya melihat, aduh kasihan. Saya datang ke rumahnya saudara. Karena apa? Penolakan yang saya terima tidak sebanding dengan mereka-mereka ini saudaraku. Amin saudaraku. Penolakan yang saya terima tidak sebanding dengan korban dari mereka-mereka ini. Begitu juga ketika saya membuka tempat yang baru saudaraku. Tidak jauh dari tempat pelayanan saya yang lama di Talaut. Saya dengan tante. Apa yang saya lakukan? Kami pergi ke sana untuk menjembatani agar saya bisa bersaksi. Untuk menjembatani agar saya bisa kenal sama masyarakat di situ. Saya ikut olahraga. Setelah olahraga, voli, kami ngobrol-ngobrol dengan masyarakat situ yang sementara nonton. Rupanya terdeteksi. Satu saat saya dengan tante sore-sore dengan motor. Tokoh agama langsung datang ke saya. Pak, saat ini keluar dari kampung ini. Saudara, keluar dari kampung ini. Ya kami ya, diam-diam keluar. Kami bukan digiring saudaraku. Digiring dari belakang sampai kami keluar dari kampung itu.
Tapi apa? Hari ini pekerjaan Tuhan di desa itu bertumbuh dengan baik. Amin, saudara. Hari ini ada gereja Mekah. Walaupun ketika kami membangun saat itu dibakar, saudaraku, dibakar. Tapi puji Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang saya alami. Nama Tuhan di tempat itu dipermuliakan. Ayo saudaraku, saya rindu. Sekali lagi saya tekankan, jangan hanya menjadi orang Kristen penonton. Libatkan dirimu, masuklah di dalam proyeknya Tuhan. Saya ngomong berulang-ulang ini saudaraku. Masuklah di dalam proyeknya Tuhan. Ada berkat yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Kalau dibandingkan dengan apa yang saya alami, tidak sebanding pengorbanan Yesus untuk mendirikan gerejanya di muka bumi ini. Yesus harus disalib. Untuk mendirikan gerejanya di muka bumi ini, Yesus harus menderita, saudara. Haleluya. Ayo, jadilah generasi penerus. Yesus sudah memulainya dengan baik. Rasul-rasul sudah memulainya dengan baik. Ayo jangan sampai estafet pelayanan ini berhenti kepada kita. Tengok teman-temanmu, dimanapun engkau ditanam, tanda kutip. Ada saudara yang ditanam di kapal. Ditempatkan Tuhan di kapal. Ada saudara ditanam di kepolisian. Di TNI, di hotel, di rumah sakit. Jadilah berkat. Amin, saudara. Tampil beda. Kehidupan kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Mungkin saudara tidak fasih lidah bersaksi. Tidak bisa ngomong. Tetapi kehidupan yang menjadi berkat. Itu justru yang membuat Tuhan bangga. Banyak yang bisa kita buat, saudaraku. Yesus sudah memulainya untuk mendirikan gerejanya di muka bumi ini. Dia harus menderita. Jadi jangan hanya kita memikirkan yang kelihatan saja. Memang kita membutuhkan sandang, membutuhkan papan, membutuhkan pangan, saudaraku. Kita memang saat ini masih membutuhkan. Tetapi mari sisihkan waktu sedikit. Di tengah-tengah kesibukanmu. Ceritakan nama Yesus kepada orang lain. Saya dulu bangga ada seorang anak Tuhan. Di Talaut sana, saudaraku, begitu juga dengan di sini. Dia terima warta jemaat seperti itu. Apa yang dia lakukan? Karena dia jualan kelontongan, saudaraku. Dia fotokopi sendiri. Diperbanyak sendiri. Nanti pelanggan-pelanggan yang dari kampung-kampung, saudaraku. Selain dikasih nota, baca. Wow. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita buat. Dia fotokopi sendiri. Lalu dibagikan kepada anak-anak dagangnya di kampung-kampung. Lalu jemaat di sini. Tentu saudara ingat Ibu Leni, sudah dipanggil Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan Ibu Leni? Dia di warung, saudaraku. Warta jemaat tiap minggu dia kumpul. Nanti setelah 10 lembar atau seberapa langsung dibendel, di buku. Ditaruh di mejanya. Di meja. Orang-orang sambil nunggu makan baca. Lalu dia ngomong, Ibu Leni bisa apa enggak warta jemaat saya bawa pulang? Bawa saja. Tanpa sadar, dia sudah jadi berkat, saudara. Dia kumpul itu warta jemaat, saudaraku. Lalu ditaruh di meja makan masing-masing. Ayo, banyak hal yang bisa kita buat untuk bergabung di dalam proyeknya Tuhan. Saya mau kasih tahu, mahkota tersedia. Kita saja yang bekerja di proyek pemerintah, saudaraku. Habis selesai, proyek selesai atau pas gajian kita terima gaji, apalagi Yesus. Dan beda sekali gaji dari dunia sama berkat yang daripada Tuhan. Coba kita lihat apa yang Tuhan siapkan.
Kita lihat 1 Petrus. Oh, ini pengakuan dari Paulus ya. Kita lihat di sini. 1 Petrus pasal 1. Ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Bagi kamu. Bagi kamu yang mau menggabungkan diri dalam proyeknya Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa, tersimpan di surga. Yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Wow. Dan itu akan diberikan kepada kita yang mau menggabungkan diri dalam proyeknya Tuhan. Mungkin saudara berkata, Om, saya sudah melakukan itu, Om. Puji Tuhan. Saudara tak mungkin berpikir, Pak Pendeta tidak tahu. Memang saudaraku, ketika saudara melakukan kesaksian, ketika saudara melakukan apa yang saat ini kita dengar, masuk di dalam proyeknya Tuhan, saya sebagai gembala tidak tahu. Organisasi gereja ini juga tidak tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi saya mau kasih tahu ada sepasang mata yang melihat apa yang saudara buat. Amin, saudara. Ada sepasang mata yang terus menyoroti apa yang saudara kerjakan. Yesus tahu apa yang kita lakukan. Yesus tahu ketika saudara bersaksi. Yesus tahu ketika saudara bagikan warta jemaat. Yesus tahu ketika saudara membantu pembangunan gereja. Membantu orang-orang Yesus. Yesus tahu. Kita lihat ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sampai di situ saja. Yesus hadir, Yesus tahu ke saudara ada duduk di gereja ini, Yesus tahu. Amin, saudara. Karena memang firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Cuma 2-3 orang aja Yesus ada, apalagi kita. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu ketika engkau memberitakan firman. Aku tahu ketika engkau bersaksi. Aku tahu ketika engkau bersaksi kepada teman-temanmu yang sudah mulai terhilang. Aku tahu. Yesus Maha tahu, saudaraku. Ayo. Ingat, hidup manusia itu terbatas. Kita ini tidak hidup kekal, saudara. Alkitab katakan umur manusia 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Lebih dari 80 tahun biasanya bengek. Kena hujan sedikit. Dulu kalau waktu masih anak-anak, masih pemuda. Saya dulu kalau anak-anak, remaja sampai pemuda, saudaraku, saya malah cari kapan hujan. Karena hujan saya mesti justru lari-lari. Sekarang kena gerimis sedikit langsung Dulu waktu saya ingat waktu masih muda kemana-mana bawa parfum. Sekarang yang saya bawa balsem. Sudah berubah, saudaraku. Kalau enggak balsem, minyak tawon. Ini mau tidak mau, saudaraku. Artinya apa? Keberadaan kita di muka bumi ini singkat. Gunakan waktu yang singkat ini untuk masuk dalam proyeknya Tuhan. Amin, saudara. Gunakan. Suatu saat Tuhan datang kepada anak kecil. Hai anak, aku akan memakai engkau. Siap, aku akan memakai engkau menjadi alatku. Masuklah dalam proyekku. Anak ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku masih anak-anak Tuhan. Aku belum bisa apa-apa Tuhan. Masih ada hari esok Tuhan. Pakai anak-anak yang lain Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Baik. Tuhan sabar, saudaraku.
Setelah anak ini mulai menginjak pemuda, Tuhan datang lagi kepada anak muda. Hei anak muda, aku sudah menitipkan kemampuan kepada dirimu. Aku sudah menitipkan karunia kepadamu. Ayo masuklah dalam. Apa jawaban pemuda ini? Tuhan, aku masih ingin menikmati indahnya dunia Tuhan. Aku masih ingin meraih cita-citaku Tuhan. Aku ingin bekerja dulu Tuhan. Tuhan dengan sabar bilang, baik. Silahkan kamu meraih cita-citamu. Silahkan kamu bekerja. Beberapa tahun kemudian, Tuhan datang kepada pemuda ini yang baru menikah. Hei, aku datang lagi untuk ketiga kalinya. Bersiaplah. Masuklah dalam proyekku. Yang baru menikah ngomong, Tuhan, aku masih ingin menikmati kebahagiaan dengan istriku Tuhan. Maaf Tuhan, ampun Tuhan. Aku belum ada kesempatan Tuhan. Pakai orang lain saja dulu Tuhan. Nanti saja Tuhan. Tuhan dengan sabar. Baiklah, silahkan nikmati kebahagiaanmu. Untuk keempat kalinya Tuhan datang lagi. Kebetulan dia sudah bekerja. Aku datang lagi. Ayo, masuklah dalam proyek yang kusiapkan. Orang ini bilang, Tuhan, maaf Tuhan. Aku sudah dapat pekerjaan. Aku sangat sibuk Tuhan. Aku sangat sibuk Tuhan. Nanti Tuhan, aku sekarang tidak bisa diganggu Tuhan. Aku sangat sibuk. Lain kali saja Tuhan. Tuhan dengan sabar, baiklah, silakan bekerja. Sudah selang beberapa tahun, orang ini sudah tua, sudah tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Dia tunggu-tunggu kapan Tuhan datang lagi. Karena Tuhan tidak datang-datang, akhirnya dia berdoa, Tuhan, sudah sekarang aku mau melayani Engkau Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan, aku mau bergabung dalam proyek-Mu Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Terlambat nak, terlambat. Justru aku datang ke sini untuk menjemput engkau. Saudara, artinya apa? Kita hanya dikasih waktu singkat. Bukan berarti saudara harus full time seperti kami, tidak. Di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesibukanmu, apapun bentuk kesibukanmu. Libatkan dalam proyeknya Tuhan. Amin, saudara. Libatkan dalam proyek Tuhan. Banyak hal seperti tadi saya katakan. Banyak hal yang bisa kita buat untuk hidup ini jadi berkat, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar hidup ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan selagi kita masih kuat. Gunakan kekuatan ini bukan hanya kita habiskan untuk sandang, pangan, papan. Tidak ada waktu sedikit pun untuk Tuhan. Saya rindu di tengah-tengah kesibukanmu. Libatkan banyak hal yang bisa kita buat. Om, saya tidak punya uang. Saudara bisa punya lutut, bisa punya mata, bisa punya mulut untuk menyampaikan doa. Om, saya tidak bisa fasih lidah. Saudara bisa menjadi berkat. Banyak hal yang bisa kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Selagi dititipi berkat, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa? Apa yang kita miliki, harta, jabatan, ketampanan, kecantikan, itu ada batasnya. Itu hanya titipan. Dan satu saat akan diambil oleh pemiliknya. Selagi masih ada,
dipercayakan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, silakan pemain musik. Pengkhotbah, pasal yang ke-12. Apa kata firman Tuhan? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Artinya apa? Nanti akan ada hari-hari yang malang bagi kita, saudaraku. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Satu saat kita tidak ingin menikmati kesenangan tapi tidak bisa. Sebelum hal itu terjadi, saudaraku, ayo ingat kepada pencipta. Ingat kepada pencipta. Di mana pencipta saat ini menawarkan proyek keselamatan jiwa. Dan jangan sampai ada yang terhilang. Saya rindu. Kita semua terlibat dalam proyeknya Tuhan. Saya ingat kesaksian dari teman satu angkatan saya yang beberapa waktu lalu saya saksikan. Secara jasmani dia buta, saudaraku. Teman satu angkatan sekolah saya. Secara jasmani buta. Sebelum penamatan dia bersaksi di depan kami, Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan fisikku, aku ingin membawa jiwa untuk Engkau, walaupun mungkin cuma satu. Wow, ada tekad yang begitu luar biasa, walaupun fisiknya, saudaraku, matanya secara jasmani tidak melihat, tetapi kerinduannya, harapannya untuk membawa jiwa datang kepada Yesus, itu benar-benar luar biasa. Dan ini juga yang menjadi harapan kita. Ayo, libatkan dirimu. Ingat, selagi masih ada kesempatan, libatkan dirimu. Masuk di dalam proyeknya Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah